Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanaya Widya Murti dengan NIM C140124157 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai seleksi ikan secara kuantitatif. Pembahasan ini akan mencakup seleksi ikan secara individu, family, kemudian mengetahui bobot G3 family A dan juga genetik gennya. Pertama, eh, kita harus menggunakan Excel untuk mengolah datanya. Nah, kemudian pertama pada seleksi individu. Pada seleksi individu, yang dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terbesar ke yang kecil, menggunakan fitur short, large to small, yang dimana untuk mengetahui dan untuk memudahkan dalam mengaplikasikan atau mengoperasikan datanya. Setelah itu, dihitung nilai rata-ratanya untuk menentukan batas seleksi atau cut-off. Nah, yang dilakukan yaitu menggunakan rumus sama dengan average dan memasukkan semua data panjang individu dari 1 sampai 35 ini. Setelah itu, dari eh, hasil rata-rata ini, kita masuk ke kolom seleksi. Kolom seleksi itu kita menseleksi eh, nilai ukuran atau data terbaik yang dibutuhkan. Kalau dari data yang ada, kita membutuhkan 30 data nilai ukuran panjang terbaik. Caranya yaitu dengan mengcopy semua data ini, kemudian di copy dan paste menggunakan paste value agar angkanya dan dan sistemnya tidak berubah atau tidak hanya angkanya saja yang di paste atau di ya hanya di paste. Nah, selanjutnya ke seleksi individu. Di seleksi individu kita memiliki tiga family, yaitu family A dan family B dan juga family C. Menseleksi tiga family ini bertujuan untuk mengetahui seleksi family mana yang memiliki kualitas terbaik. Prosesnya sama, yaitu mengurutkan data dari yang terpanjang ke yang terpendek dari setiap family, family A, family B, dan juga family C menggunakan fitur large to small pada Excel. Selanjutnya, setelah diurutkan berdasarkan data terpanjang dan terpendeknya, diukur rata-ratanya menggunakan rumus average untuk setiap family, baik A, B, dan juga C. Setelah diukur nilai rata-ratanya, masuk ke kolom seleksi. Di kolom seleksi ini ada dua jenis data, yaitu data between dan juga data within family. Pada data between family ini diperoleh dengan membandingkan nilai terbaik dari ketiga family, dari A dan juga B dan juga C. Dari data yang ada, uh, family dengan data dan juga data rata-rata dan juga panjang terbaik terdapat pada family B. Nah, setelah diketahui yang mana yang terbaik, dimasukkan ke data between semuanya. Nah, setelah itu di within family diperoleh dengan mengambil 10 data ukuran terbaik dari masing-masing family. Dari masing family A itu mengambil 10 data terbaik, dari family B mengambil 10 data terbaik, dan juga dari family C mengambil 10 data terbaik di seleksi. Nah, setelah itu masuk ke bobot G3 family A. Pada pada bagian ini melakukan hal yang sama, yaitu pada family A kita mengurutkan panjang dari ukuran yang terbesar ke yang kecil atau dari yang panjang ke yang pendek menggunakan fitur large to small. Kemudian hasil dari panjang ini nilainya dirata-ratakan. Setelah didapatkan hasilnya, masuk ke kolom generasi awal atau generasi nol. Generasi nol ini didapatkan dari nilai dari kolom family A.
didapatkan diambil 10 data atau individu terbaik. Setelah itu, generasi awal ini dirata-ratakan dan juga dihitung standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini digunakan untuk menunjukkan tingkat persebaran data. Kalau semakin kecil nilai standar deviasinya, maka akan semakin seragam datanya. Kemudian masuk ke generasi pertama atau G1 yang menggunakan norm, rumus ini, norm, individu, buka kurung, uh, buka kurung, tutup kurung, kemudian memasukkan data dari nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Kemudian nilai G1 ini nilai angkanya random, yang keluar akan selalu random, akan selalu berubah. Nah, setelah itu tetapi tetap mengikuti berdasarkan nilai rata-rata dan juga standar deviasinya, meskipun selalu berubah. Nah, setelah itu kita mengcopy dari G1 semua nilainya, semua angkanya ke G1 petik atas atau aksen dengan cara copy lalu paste value agar datanya tetap dan tidak berubah. Nah, pada G1 petik atas ini datanya akan selalu sama meskipun G1 di sebelahnya akan berubah random. Nah, G1 petik atas ini dihitung rata-ratanya. Nah, sebelumnya harus diurutkan juga berdasarkan dari yang besar ke yang kecil, lalu dihitung rata-ratanya menggunakan average. Setelah itu, masuk ke hasil, kolom hasil. Kolom hasil itu mengambil 10 data terbaik dari G1 petik atas ini. Setelah didapatkan 10 data individu terbaik, kemudian hasilnya akan dirata-ratakan kembali dan juga eh, menghitung atau menggunakan standar deviasi. Nah, perhitungan atau data yang dilakukan berlanjut pada G2 dan juga G3, yang dimana sama-sama pada G2 ini akan mendapatkan angka random, angkanya akan selalu berubah, yang dimana didapatkan dari rata-rata G1, hasil G1 dan juga standar deviasinya. Seperti ini. Data yang keluar akan selalu berbeda, namun pada G2 petik atas tidak akan pernah berubah. Dan juga seperti juga pada G3. Nah, selanjutnya masuk pada genetic gain. Mana kursornya? Nah, pada genetic gain ini kita mengambil rata-rata panjang dari generasi awal ke generasi 3, yaitu pada data ini, datanya yang keluar akan sama jika kita sudah mencapai sheet di gain 3. Datanya yang keluar akan sama. Nah, setelah itu akan menggunakan rumus generasi awal dikurangin akhir generasi 1. Kemudian dibagi dengan generasi 1 dikali 100. Nah, sebagai contoh, genetik gain generasi pertama dihitung dari rata-rata generasi pertama dikurangi generasi awal, kemudian dibagi rata-rata generasi awal dikali 100. Kemudian cara bacanya pada data ini genetic gain sebesar 2,59% berarti terjadi peningkatan rata-rata ukuran panjang sebesar 2,59% dari generasi awal ke generasi pertama. Dan hal itu berlaku pada generasi berikutnya. Oke, selanjutnya ke tabel hasil seleksi G3. Tabel seleksi hasil G3 ini berasal dari data hasil generasi ketiga sebelumnya, yaitu pada sebelumnya, yang ini, data ini akan muncul, kemudian untuk memastikannya kita akan melakukan pembulatan, yaitu menggunakan rumus round dari data hasil seleksi G3.
Kemudian memasukkan data hasil seleksi G3. Nah, setelah itu eh, hasil akan keluar dan sesuai dengan hasil seleksi G3. Nah, setelah itu kita akan ke kolom ukuran dan juga jumlah. Ukuran ini diambil dari data pembulatan dan juga hasil seleksi G3. Pada kolom ini, untuk mengetahui jumlah kemunculan setiap data atau mendeteksi data yang sama. Misalkan untuk mengetahui data 18,86 itu ada berapa ya, datanya ada satu atau dua kah? Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus count if, buka kurung, kemudian memasukkan data pembulatan dan juga ukuran yang ada. Setelah didapatkan, jumlahnya akan diketahui bahwa 18,86 itu ada jumlahnya ada satu data dan setelah seterusnya. Selanjutnya ke oh pada pada count if ini menggunakan eh, menggunakan simbol dolar yang fungsinya untuk mengunci data agar tidak berubah saat rumus disalin ataupun rumus digunakan dan berlaku untuk di sheet atau di rumus-rumus sebelumnya yang menggunakan eh, simbol dolar. Nah, kemudian pada kolom garis rata-rata yaitu X dan Y, nilai X itu diperoleh dari hasil seleksi GL3 yang ini, yang di pembulatannya, kemudian rata-ratakan menggunakan rumus average yang didapatkan hasilnya 18,76 atau sesuai dengan apa yang nanti data yang dimasukkan. Kemudian pada X2, X1-nya atau X bawahnya tinggal di copy atau dilakukan hal yang sama. Nah, pada nilai Y ini ditentukan dari jumlah terbanyak dari jumlah ini, kemudian ditambah satu. Kalau dari data yang dimiliki, jumlah yang paling terbanyak adalah dua, kemudian ditambah satu. Dan Y2, Y di bawahnya nilainya 0. Nah, untuk mendapatkan grafik scatter ini didapatkan dari ukuran dan juga jumlah. Pertama, menselect kedua kolom ukuran dan jumlah, kemudian pergi ke insert dan masuk ke charts. Setelah muncul akan mendapatkan scatter plot, kemudian klik OK. Nah, setelah didapatkan scatter plotnya, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengklik salah satu titik yang mana saja di scatter plot biru, kemudian diklik dua, selanjutnya ke select data. Nah, di select data ini kita akan ke add. Nah, di add ini kita akan masuk ke edit series, yang dimana di edit series ini kita memasukkan data series X value, yaitu yang ini, dan juga series Y value, yaitu 3. Nah, setelah itu klik OK, dan klik OK, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah grafik dari generasi 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau kurang dipahami. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.